Ya, sahabat fisika, sahabat Bimbelpedia yang saat ini sedang belajar persiapan UTBK. Saya mau ajak kalian belajar fisika ya, lagi ya, dengan video ini. Jadi, semoga dengan pembelajaran ini kalian semakin paham tentang fisika dan semakin tertarik untuk belajar fisika ya. Nah, ini videonya tentang soal alat optik. Lebih tepatnya alat optiknya adalah loop. Nah, jadi kita bahas soalnya langsung saja. Seorang penggemar mengamati perangko di atas meja, katanya gitu ya. Dia menggunakan loop berkekuatan 50 dioptri. Saya coba tulis, kekuatan itu P, 50 per 3 dioptri. Lanjutannya, pada saat tertentu dia mengamati sampel dengan mata tanpa berakomodasi. Nanti kita bahas itu apa arti tanpa akomodasi. Ketika dia hendak mengamati perangko dengan mata berakomodasi maksimum, maka loop harus digeser berapa jauh. Oke ya. Nah, jadi dari sini yang perlu kalian ketahui, loop itu adalah kaca pembesar. Kaca pembesar ini terbuat dari lensa positif. Terbuat dari lensa positif atau lensa cembung. Nah, kalau ada dikasih tahu kekuatannya, kekuatan lensa itu P dapat dihitung dengan rumus 1/F, tetapi F-nya kan dalam meter ya, atau 100 per F dalam satuan sentimeter. Berarti kalau kita coba hitung 50 per 3 sama dengan 100 per F, maka F-nya kita peroleh berapa nih? 300 bagi 50 sama dengan 6 cm. Nah, jadi kalau saya buatkan ceritanya gini. Ini dia loopnya. Positif. Mempunyai titik fokus. Di sini fokusnya. 6 cm. Terus, ada pernyataan tanpa akomodasi. Kalau kamu ketemu pernyataan pengamatan tanpa akomodasi, mau di topik apapun nanti ya, mau dia di mikroskop, mau dia di teropong, ini artinya kamu mengamatinya rileks. Tidak ada pencembungan mata. Oke? Nah, dari sini berarti kamu meletakkan bendanya sengaja di titik fokusnya. Supaya apa? Supaya bayangan yang dihasilkan oleh lensa itu jatuh di tak berhingga. Inilah maksud dari tanpa akomodasi. Yang kedua, kalau kamu ketemu istilah berakomodasi, maka kamu sengaja membuat supaya bayangan yang dihasilkan oleh mata kita berada di titik dekat mata kita. Kenapa saya buat negatif? Negatif ya. Ini mengartikan bahwa bayangan yang akan dibentuknya bersifat maya. Kenapa saya harus buatkan negatif? Supaya kamu tidak kelupaan dalam berhitung. Tanda negatifnya mesti diikutkan ke dalam hitungannya. Kalau begitu awalnya bendanya berada pada jarak, boleh nggak aku bilang 6 cm? Karena awalnya dia tanpa akomodasi. S-nya sama dengan F. Berarti disinilah benda itu mula-mula. Disinilah dia awalnya. Paham kan? Oke, kalau paham, pelan-pelan ya, kita lanjutkan. Sesudah berakomodasi, di mana benda itu?
Berarti kita mencari letak benda setelah berakomodasi. 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. F-nya kan tetap 6. S-nya nggak tahu. Tetapi S aksen berakomodasi ada. Negatif 30. Dari mana 30? Titik baca mata normal. Kalau kita pindah ruas berarti per 30. Ini jadi 5 tambah 1, 6. Maka S-nya dapat kita berapa nih? 5 cm. Maka kita perolehlah bendanya sekarang pada jarak 5 cm. Ini 5 cm. Awalnya 6 menjadi 5 cm. Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya kan yang digerakkan itu loopnya. Berarti loopnya ini mesti kita geser kemana? Supaya jadi 5 cm. Berarti ini mesti kita gerakkan ke kiri. Mendekati benda. Berapa jauh digesernya? Sejauh 6 kurang 5. Berarti 1 cm. Berarti dia digerakkan 1 cm mendekati benda. Jawabannya adalah cantik. Ini ya pembahasannya. Gimana? Kira-kira paham nggak? Kalau nggak paham, boleh diulangin lagi videonya, pelan-pelan dipahamin ya. Itulah enaknya kalau kita menonton belajar dengan menggunakan video. Jadi kalian bisa pause, coba review lagi dasar teorinya ya. Baik, saya ajak kalian untuk subscribe channel ini. Lalu ajak teman-temannya yang sedang belajar persiapan UTBK agar semakin berdampak channel kita ini pada pembelajaran kita ya. Nah, nyalakan loncengnya supaya update video kita langsung bisa diinformasikan ke kalian. Jangan lupa like atau komen di bawah ini di kolom komentar kalau kalian ada kesulitan ataupun yang mau ditanyakan. Saya akhiri video pembelajarannya. Sampai jumpa di pembahasan soal-soal selanjutnya.